Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perekaman pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO dan dua kertas. Pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Gesco, kelima LSIP, keenam ALI, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 TBLA, ke-10 TKIM, dan terakhir INKP. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup terkoreksi 2,6% ke harga 560. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibukar sama harinya, TAPJI di distribusi. Kelihatan ya, yang jualan tuh sedikit aja brokernya, yang nampung tipis-tipis dan banyak. Itu yang biasa dinamakan distribusi. Sebelum ke teknikal TAPJI, mau lihat dulu harga komoditas CPO ternyata turun lagi ya, dan kembali di bawah EMA 200-nya. Sudah bagus CPO tuh di atas harga 2000, 4000, namun gagal bertahan dan kelihatan seperti ini. Kalau ditarik tren dari atas ya, ini kelihatan dia tuh gagal menembus ya, seperti ini. Dan tren dari bawah sudah dipatahkan. Tapi ya nggak masalah menurut saya, karena dia sudah membentuk higher high. Mungkin bisa akan koreksi lagi harga komoditas CPO ke 3600 3500 itu. Kalau mau bagus ini bisa ditarik seperti ini. Kalau mau bagus ya mestinya mantul dan bertahan di atas 3800. Ini ada resisten minor yang dulunya itu support minor 3800, dan kalau bisa balik ke atas EMA 200-nya di 3870 itu menarik ya. Kalau benar seperti itu, CPO hari ini rebound lagi tembus 3900, menarik ya. Berarti konfirmasi swing low dan akan mengarah menguji resisten kuatnya 4000 lagi, dan kalau tembus minggu depan siap-siap mungkin akan uptrend ya. Yang penting minggu ini kembali dulu ke atas 3800. Itu minimalnya untuk komoditas CPO. Kalau harga TAPJI juga terlihat ngekor harga CPO ya. CPO turun dan dia turun. Tapi untuk TAPJI sama, kalau bisa rebound atau menembus kembali 580 menarik. Tapi kalaupun turun dulu nggak masalah juga untuk TAPJI. Dan TAPJI menurut saya tahun ini akan menjaga support kuatnya level psikologis 500. Support minor di 540, peluang besar jebol. Kalau ISG-nya juga jebol. Kalau FCPO-nya, harga komoditas CPO-nya juga jebol 3500 ya, yang seharusnya dipertahankan. Kalau misalnya ke 3200 lagi ya, TAPJI akan ke 500. Itu harusnya dijaga, itu menarik untuk spek buy untuk TAPJI. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada DSNG yang ditutup di harga 580 terkoreksi 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing, dead buy. Kalau dibakar sebenarnya DSNG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, DSNG juga sama harga komoditas CPO-nya, dia tuh nurut, dan bahkan DSNG itu sudah membentuk lower high di 600. Ini kan dia mencoba teknika rebound dan gagal tembus. Sangat berpeluang DSNG ke 540 bahkan 500 ya, kecuali hari ini dan Jumat besok bisa kembali ke atas 600. Menurut saya kalau untuk DSNG wait and see aja atau nyicil dulu, tapi nyicilnya agak jauh, 580 nanti di 550 atau 540 baru di 500. Berarti berapa kali itu? 3 kali cicil. Ya, kalau berminat untuk DSNG menarik menurut saya masih DSNG, cuman harga sekarang itu harga nanggung. Benarkah mau naik atau ya teknika rebound biasa, habis itu siap-siap turun ke support kuatnya juga. TAPJI 500, DSNG juga mengarah ke 500. Ada peluang ditembus gak? Enggak, kalau menurut saya dijaga 500-nya ya. Jadi mungkin koreksi dulu 1-2 bulan, baru 3 bulan ke depannya mulai uptrend ya. Semoga seperti itu pergerakannya DSNG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BWPT yang ditutup di harga 57 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, BWPT diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk BWPT masih belum aman kalau belum tembus 60. Konfirmasinya memang tembus 60, supportnya 53. Nah, sekarang itu harga tengah-tengah. Tapi kalau dilihat dari volume mulai meningkat, ya semoga aja momentumnya minggu ini atau minggu depan
tembus 60. Menarik kalau tembus. Tapi kalau dilihat harga CPO-nya di bawah 3.800 ya agak rawan. Kecuali hari ini dan besok CPO-nya komoditasnya itu tembus 3.800 atau ke 3.900, peluang besar BPT bisa jalan. Ya targetnya 60 sampai 62. 200-nya. Tapi ini saham lambat gerak tergantung masing-masing ya untuk BPT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Getsco yang ditutup di harga 90 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semarinnya Getsco didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Getsco gagal menembus 100 dan koreksi ya. Dia tuh bahkan 2 minggu mencoba menembus, konsolidasinya juga bagus, membentuk pattern break. Jebol juga neckline-nya ya 95. Tapi ini dia bertahan di 90. Menariknya kalau Getsco ini Bapak Ibu perhatikan hari ini, besok atau minggu depan tembus 96. Itu menarik ya. Yang penting Getsco untuk tren jangka pendeknya hari ini, besok dan minggu depan jangan sampai turun di bawah 88 karena berpeluang ke 80. Sama polanya itu seperti Goto, seperti saham-saham yang jebol support. Kalau jebol dengan volume besar bisa berpotensi turun dalam. Kalaupun teknikal rebound seperti Goto misalnya hari ini rebound, ya rebound terbatas bisa cuan bungkus saja ya, seperti itu. Untuk Getsco, Doji cuman belum kelihatan volume mendukung. Jadi ya kalau Bapak Ibu sabar menunggu, yang penting punya plan. Tadi plannya jebol 88 atau 87 itu tinggalin aja. Kalau enggak ya silahkan di hot. Target selanjutnya support kuatnya semenjak Maret 2023 itu di 80. Itu arahnya kalau hari ini jebol 90. Seperti itu Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup terkoreksi 2,4% ke harga 1015. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, LSIP kena buang juga ya, jelek banget nih saham-saham CPO. Tiba-tiba dibuang, sudah bagus-bagus dia breakout dengan volume besar. Dibuang lagi setelah gagal menembus 1100. Ini loh, volumenya besar, tapi kemungkinan ya ini view-nya lebih besar lagi. View-nya itu peluang besar bisa bukan triple bottom, inverted and shoulder. View-nya lebih besar ya, kalau enggak double bottom. Nih gambarnya seperti ini, shoulder sebelahnya, terus shoulder sebelahnya nih. Mestinya ya 1000 jangan jebol itu ya. 1000 sih harusnya aman ya. Jadi kumpulin aja. LSIP itu kalau Bapak Ibu lihat untuk simpan sampai mungkin akhir tahun. Yang penting ya kalau melihat historinya ini, kalau ditarik nih ya 1000 atau 960 itu tinggalin aja dah. Ya kalau memang mau uptrend sampai akhir tahun, mestinya LSIP itu turunnya maksimal 965. Habis itu konsol di bawah dan siap-siap naik. Kalau sampai jebol ya makin turun lebih dalam. Agak susah dia naik uptrend ya. Tapi kita melihat kondisinya seperti apa ke depannya. Kalau dia jebol tapi cuman seminggu 2 minggu terus naik lagi, ya bisa ada sinyal. Ya kita lihat aja perkembangannya. Pokoknya yang penting jangka pendeknya jangan sampai turun dulu di bawah 970 untuk LSIP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup di harga 7.600, terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya Ali didistribusi. Ali juga jelek banget ya. Langsung saja ke teknikalnya. Ali juga pola dead cat bond. Dia gagal menembus 7.700 dan membentuk low baru, lower high. Jadi agak rawan menurut saya kalau Ali sama gambarannya untuk saham CPO itu bisa mengarah supportnya, Ali bisa mengarah ke 7.000. Jadi ada potensi turun sekitar 6% lagi Ali. Tapi ya sama skenarionya, double bottom, inverted head and shoulder, ataupun triple bottom, ataupun cup and handle. Itu pola-pola saham CPO. Mestinya saham CPO tetap menjaga support kuatnya, baik tuh Ali, LSIP, BPT, Getsco, DSNG, TAPCI ya. Ali support kuatnya 7.000 itu untuk Ali.
Ya, Ali juga gagal menembus EMA 200-nya dan koreksi. Kecuali Ali hari ini besok bisa kembali ke atas 7.700, 7.800. Ya, bisa jadi swing low minggu ini. Ya, seperti itu. Untuk Ali, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di 1135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SSMS saham repo dan akhirnya ya lihat kalau sudah selesai masa reponya cuma naik sebentar terus dibantai lagi turun ya. Jadi kemana arahnya, walaupun saham repo tetap bagi dividen konsisten tiap tahun. Tapi ya sudah di bawah 1000 ya downtrend kemana? Kalau melihat seperti ini tetap arahnya 1000. Support kuatnya sama nih. Saham-saham CPO tuh serata-rata mengarah ke support kuatnya. Jadi seperti itu. Ini sudah pasti downtrend. Jadi kalau mau naik uptrend mesti konsolidasi dulu. Jadi sekarang dia mengarah ke support dulu, mencari di mana titik terendahnya dan dia mulai dipertahankan, mulai dijaga dengan konsolidasi. Tapi menurut saya SSMS peluang besar ke 1000. Seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 400 terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya SIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal, SIM juga patah. Trennya 440 ditembus gagal jebol. 400 mantul nggak? Nggak kayaknya. Tapi ya kita lihat aja market seperti apa pergerakannya. Dan juga SIM ini kan masih mepet dengan EMA 200-nya. Kalau bertahan di 400 ya bisa jadi dia nge-swing sampai 420 minimalnya, nutup gapnya ini 424. Tapi kalau turun ke support kuatnya, kalau melihat kondisi seperti ini support kuatnya pakai 350, 360. Nih, ini jebol juga nih kayaknya. Ya, pokoknya ke support kuatnya. Jadi seperti itu kalau saya lebih ke wait and see, atau kalau Bapak Ibu nekat kayaknya rebound hari ini ya. Stop loss saja kalau sampai tutup di bawah 390. Itu aja untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TBLA yang ditutup di harga 760 terkoreksi 0,65%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya TBLA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TBLA mantul dari support 720, tapi kayaknya mantul-mantul terbatas. Menurut saya peluang besar nih turun lagi. Ya, hati-hati karena ini di harga pertengahan dan juga belum dikonfirmasi. Konfirmasinya itu ya 770, 780 tembus dulu. Kalau enggak ya pola dead cat bond. Peluang besar lebih pola dead cat bond. Kalau menurut saya loh ya, TBLA dihindari dulu walaupun terlihat dia itu koreksi volume kecil. Pas dia coba naik tuh volume lumayan besar kan. Tapi sangat hati-hati. Pokoknya hati-hatilah. Kalau Bapak Ibu nekat ya silahkan atur bagaimana strategi. Support kuatnya itu ada di 700 atau EMA 200-nya ini 690. Itu ya untuk TBLA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup menguat 0,69% ke harga 7.275. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya TKIM diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM agak rawan juga ya menurut saya. Kenapa? Dia itu naik dengan volume yang nggak kuat. Jadi naik tapi volume berkurang, berarti buying power juga kecil dan selalu ada ekor di atas, berarti ada yang profit taking. Kalaupun naik TKIM nih sedikit lagi terbatas ya, dan sangat beresiko kalau baru beli harga sekarang. Walaupun memang mungkin bisa naik cepet, bisa jadi tembus juga 7.500 dan ke atas lebih tinggi lagi. Tapi hati-hati ya, support sandarannya itu 6.800, itu harus dijaga atau naikin dikit aja ya. Ya sekitaran 6.800, 6.900 itu. Jadi kalau TKIM menurut saya wait and see aja dulu ya. Salah momentum kalau beli harga sekarang, memang bisa naik tapi resikonya jauh dari support. Seperti itu untuk TKIM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada INKP yang ditutup di harga 9.750 menguat 2,09%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP cukup bagus, mantul dari 8.800 hampir 10% lebih naik. Dan kemana arahnya, kalau kondisi seperti ini menurut saya belum besar sih. Tetap bisa ke 10.400 targetnya sampai akhir tahun. Tapi ya
mungkin ada koreksi dulu, atau hari ini dan besok mungkin potensi upside sedikit lagi bisa ke 10.000 itu dan kepentok mungkin ya. Tapi trennya INKP menurut saya tetap akan uptrend sampai akhir tahun, paling membentuk swing low-nya dulu ya. Jadi masih aman, harusnya masih aman untuk INKP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.